Alhamdulillahilladzi tafarrada bi wahdaniyati wa ta'azzaza bi rububiyyati. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan Allah muliakan seluruh jamaah yang pada saat ini hadir di majelis di Masjid Jami Al-Husna, yang semoga kumpulnya kita ini bukan cuma sekarang di dunia, melainkan juga sampai nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara masalah Maulidul Hasanah, kayaknya kurang tepat dikarenakan di sini pun banyak sekali ahli ilmu. Saya lihat ini cuma sekedar silaturahmi, dan kebetulan saya punya amanah dulu dari guru, apabila ada yang menyuruh atau butuh atau selagi mampu maka tidak boleh menolak. Ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita ketahui bahwasanya bulan Rabiul Awal kan bulan Maulud. Kalau di Sunnah itu populernya dengan istilah bulan Maulud. Padahal bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu tidak termasuk daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita semua pada tahu itu. Tapi kenapa bulan Maulud itu malah setiap orang jauh-jauh hari mempersiapkan diri untuk meramaikan, untuk untuk mengagungkan bulan Maulud itu sendiri, dikarenakan pada bulan Rabiul Awal lahirnya orang yang mulia sekaligus dimuliakan oleh yang maha mulia, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengar dari guru kita Al-Ustaz Yahya, kemudian dari Qori tadi bilang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad terkecuali untuk menjadi rahmatan lil alamin, terkecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan kita ketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi falyafrahu. Dengan fadl Allah, dengan rahmat Allah, falyafrahu, maka berbahagialah. Jadi kalau konteksnya dihubungkan kelahiran Nabi itu sama saja dengan lahirnya rahmat Allah bagi kita semua. Jadi wajar dan pantas pada saat banyak orang yang melarang, membenci dengan peringatan Maulid Nabi, semakin dilarang semakin banyak juga orang yang mengagungkan dan memuliakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi alasannya cuma satu, yang paling logis. Jadi kenapa? Satu, bersyukur akan lahirnya Nabi itu, bagikan bersyukur akan turunnya rahmat dari Allah. Kemudian karena atas dasar cinta. Jadi pada saat ditanya kenapa harus Maulid Nabi, jawabannya hari cinta perlu dikemahkan. Kenapa harus Mauludan? Jawabannya hari cinta. Pak kurang dari hari cinta. Nah kalau sebuah dari apakah didinya, kalau pakainya didi itu mah hari cinta kan gitu. Hidung caipok didical di parapatan, hidung mungkin nyari, hidung mata kau kelebatan. Kalau untelang hari cinta perlu dikemana? Gitu. Cinta menipur berkadar dibentak karasa yang ngikir asa kikir nangkara asa luhur. Ya mengalihkan jasa ini sudah ada hati manis di Jakarta kan terjemahan itu. Nah itu temanya berat sebenarnya. Saya dikasih tema, mari kita jadikan momentum peringatan Maulid Nabi ini sebagai ajang untuk peningkatan kualitas diri jadinya. Memang manusia itu berkelas-kelas, manusia itu kualitas masing-masing. Kan lamun dikumpulkeun mah kurang campur lah bangsana. Da parahna bala-bala da cuma parah betul kan. Di para bala-bala mah bahasa Indonesia ini dipaksa-paksa aya artuda jeung samarutnya kan itu teh. Dan urang paksakeun we. Dikarenakan ada pamunut gitu ayana bahasa Indonesia jeung urang paksakeun bahasa Indonesia. Cuma penyakit masyarakat di mana itu simpulnya bomas. Nih,
Penyakit masyarakat itu POMAS. Diulang, penyakit masyarakat itu POMAS. Apa itu POMAS? Singkatan daripada 1 bodoh, 2 malas, 3 sombong. Ulang, 1 bodoh, 2 malas, 3 sombong. Itu 1 bodoh, 2 malas, 3 sombong. Lemah bodoh, malas ngaji. Pajar kerja mengintui daripada Ahmad di IMAS, di pengajian bobo begitu. Yang terakhir sombong. Kenapa sombong? Tidak mau menambah. Padahal kalau dilihat kualitas kita lihat yang dijadikan nabi oleh Allah gak ada tuh orang Indonesia. Rata-rata mancung banyak. Anu putih, mana kurang mager tambah peseng, jadi wali di mana orang mah gitu. Kalau dilihat ini aja ini cincin sebelum kayak ini itu dulunya bongkahan bisa jadi berharga bahkan sampai dipakai oleh semua, apalagi sama kolektor. Itu menempuh proses yang tidak gampang. Dicokel bola, terus dicokel tuluy diragani, digulina, ditutup, dipasangkeun, tuluy dibakutet, juga pakai cincin. Emas yang dipakai sama ibu itu perhiasan. Itu yang sama ibu dibeli sekarang berapa? Itu 1 gram. Kalau nggak salah sekarang sampai harganya 1 juta kan? Kecuali Mas Rohim nanti seberapa juta Mas Rohim. Ini orang mau dengar, alhamdulillah. Kalau dengar di orang emas keting seberapa hiji gitu. Nah emas yang kita pakai itu yang padahalnya nggak akan dibawa mati. Nah perhiasan yang ibu bawa itu emas, padahal mau mungkin dibawa mati, tapi rata-rata hayangnya beli emas kan. Gitu. Itu bisa mahal kenapa? Diproses. Kita lihat batu itu kalau masih berupa bongkahan paling satu sama harganya gitu. Tapi coba kalau batu dibikin coet, tahu coet? Maaf kalau orang Inggris apa coet? Dah apalah ya white tadi ngomong teh, begini teh blender atau apa? Udah aja pada tinggal itu makanan atau blender, mata terek cari dan blender. Itu masak di kolot pada dia udah baru kecoet mata cara licin ngangkat teh muter nanti tak gitu di kotak rame cuma satu kayak gitu tak etak emas bisa jadi mahal teh di proses kayak batu biasa batu golongan dinatur paling satu sabaraha dirobat jadi coet beda dari harga. Ayo lamun dipecah-pecah jadi koral paling bener sama hargana dan lumayan naik. Beda deui lamun dijieun batu alam, digunting, ditutup, diopat-opat eta paling per ieu teh sabaraha gitu. Beda jauh hargana naik hargana gitu. Jeung harga batu anu masih kena golongan tadi begitu pun manusia. Lamun urang tidak mau meningkatkan kualitas kita, dibiarkan bodoh, dibiarkan malas, dibiarkan sombong, gak mau merubah diri, yang itu kualitas teh ganti mulut teh gitu. Ke masjid hate mah teu daekeun sujud, nu sujud teh kepala bungkul keluar di masjid mah amare sombong. Arti masjid itu apa? Tempat sujud. Apa anggota sujud? Ada 7, bukan cuma jasadnya coy yang bersujud. Ini wajjahtu wajhiya lillazi faqaras samawati wal ardh, aku menghadapkan diriku. Diriku itu berarti semuanya luar dalam. Berarti nu kudu sujud teh jeung hate-hatena jeung kotak-kotakna kudu sujud teh. Jeung lain keur salat hungkul di luar salat ge kudu sujud. Eta kitu nu disebut salat wusta teh. Makna salat wusta teh salat hakikat teh salat di luar salat. Jadi sanem-nem hate teh salat ka Gusti Allah. Kan urang berorok itu di jero masjid ge chattingan kan urang jeung randa. Kita betul ya. Mulut sok ayeuna tapakuran. Kesuksesan itu seperti apa sih? Nah, kesuksesan ada orang yang memaknai sukses di dunia saja, ada orang yang memaknai sukses itu bukan cuma sekedar di dunia, melainkan pada saat wafat.
Bahkan ada yang memaknai setelah wafat. Makanya baginda Nabi mengajarkan doa atau wajimat, Allahumma barikli fil maut wa qima ba'dal maut. Jadi kalaupun sekarang kita kaya, kita berpangkat, kita punya jabatan, kita punya jamaah, belum tentu sukses. Karena sukses itu patokannya menurut baginda Nabi setelah wafat. Setelah wafat kita lihat, kita punya harta banyak, apakah pada saat wafat dibawa itu harta? Enggak, emas banyak nih, mulai dari gelang, cincin, terus apa? Kalung, terus apa lagi? Ini terus kita apa? Apakah dibawa dikuburkan? Enggak, paling dipakai modal buat kawin lagi sama suami. Benar kan? Tak tahu saya nama tong sakarating malimas tak aja nama. Mending tinggal tadi masih bucan aja naon tak gitu, mending kana diajar sedekah we. Tinggal wo itu mah ustaz tinggal di saruna di sekolah 70 jadi ganti. Mending eta panjang eta. Daripada malimas. Kita pakai modal kawin ku suami. Ya Allah. Ada bohong lah, la astatiul hayat guna aku tak kuasa hidup tanpamu, dirimu bukan dirimu tapi dirimu milik diriku. Bohong, geus maut mah anger we. Gitu. Dan sabulan ya juga menyapan. Jangan meninggalkan aku. Ari nu ngalayak tamu, ari tas anu pangtalipna. Tas suami. Nah, itu tak belum tentu, enggak ada yang ngabari cek ari Allah teh. Gimana nggak jadi rahmat coba Nabi Muhammad? Saya sempat ngobrol sama orang Cina dan dia pun bukan orang Islam. Dia itu pada telur, dia itu sampai beli telur itu lebih banyak daripada biasanya pada saat bulan mulut. Saya tanya, kok kenapa beli telur banyak-banyak? Kang Haji nggak tahu, kan sekarang bulan mulut, jadi kita nyebutnya teh mulut, bulan mulut. Yang saya pasok itu dari mulai jalan sini sampai jalan sono semua lakunya lebih daripada bulan-bulan sebelumnya begitu. Jadi alhamdulillah untuk orang Kristen ya alhamdulillah. Gara-gara perang mulut berkah, jangan Pak Haji berkah. Orang Cina itu yang mau berkah. Tuh, pantas wa arsalna rahmatan illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutus dilahirkan kecuali jadi rahmat. Orang Cina baik kebagian rahmat. So antara sholat ketika nyaho alhamdulillah, ketika nyaho mulut, lain mulut dan mulut alhamdulillah. Kau kayaknya kori tinggal di kantor dokter antem dina HP-na eta berasa teh bulan mulut. Kalau lebih kakuan tadi sorak bulan mulut manggung terus. Abdi wae dia bulan mulut mah diajak siri wae kok majikan teh manggung wae lihat tidinya mah jangan. Bulan mulut Kangjeng Nabi yang sudah beda alam itu masih bisa menjadi rahmat untuk sekalian. Jadi bisa dilihat suksesnya itu pada saat setelah wafat. Gitu. Kita nggak kenal dengan pribadi Nabi, nggak kenal, kita nggak pernah berjumpa, tapi nyatanya kita sampai memaksakan diri. Ini bukan cuma sekedar di sini di Al-Yusna, bisa dibilang di seluruh dunia. Ada yang nggak suka dengan peringatan Maulid, tapi juga nggak sedikit orang yang animonya terhadap Maulid Nabi itu gede banget. Itu tanda-tanda orang sukses. Jadi setelah wafat pun serasa masih ada gitu. Kita jangankan telah wafat, sekarang aja kita ngomong ke anak sendiri belum tentu dibuku banget kan. Kak cepat mandi, ayah juga belum mandi gitu. Kak cepat sholat, oh ayah mau sholat woi. Nah, dikukur ngajak ke masjid sok dikukur tuh, toh ya, itu nu aja ada bawa anak-anak, aku udah berarti makin itu kan dia itu, ada kita, ya, dia pinus saja bubuhan, dia acara dia yang berkat, dah berkat mana tu dia datang, ya, bukan ada peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, toh.
Lagian juga banyak sekarang fenomena sekarang. Kenapa? Masjid itu tempat sujud, tapi banyak orang yang membawa bendera adalah masjid. Itu yang jadi masalah. Jadinya orang tuh segan masuk masjid. Seharusnya madhab apapun masuk aja nggak apa-apa, karena tujuannya belajar sujud. Sujud itu bukan cuma kepala, melainkan dengan ekornya semua harus bersujud. Wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah diperintah terkecuali untuk mengabdi kepada Allah. Coklokeun ego teh tiada nama lahir kembali. Peringatan Maulid teh adalah peringatan waktu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita lakuin? Gak banyak, cuma 5. Satu nih, mesti hafal semua nih. Pertama, ulul himmah. Pertama, ulul himmah. Ngomong semua. Pertama, ulul himmah. Artinya semangat tinggi. Artinya, oh jadi ulah memplek. Yo mau adek pun ceramah, mau balikna hidung, lain artis. Di kang lahe, lagi itu semangat. Harusnya seperti apa? Harusnya seperti kita pada saat kita mau kerja, terus kita tahu bahwa hari ini tuh gajian, semangat. Masuk jam 8, jam 5 habis mandi, dapat gajian gitu. Terus harus semangat seperti sebagaimana kita ketemuan sama gebetan yang pertama kali. Mau gede aja minyak nyong di kelap-kelap anak kelek. Harus semangat. Semangat itu kekuatan dari dalam hati, kekuatan kesadaran sendiri. Terkudu diajakin dong sorangan itu semangat. Ada pepatah mengatakan kalau telur dipecahkan dari luar maka tamat, beres semua ceritanya sampai sana. Tapi coba kalau telur dipecahkan dari dalam, maka ceritanya akan bertambah sayang. Bukan cuma telur, tapi jadi ayam lagi, bahkan mungkin jadi ribuan telur kalau dipecahkannya dari dalam. Gitu. Berarti lewat apa? Lewat semangat ulul himmah, semangat tinggi. Marwah hukul gitu ngomong dan ngaji ulul himmah, semangat tinggi. Mau dikejar ngaji mulai dan abdi mana wengi cenah. Dasar yang wengi tuh. Besok kerja, dasar yang kerja tuh. Ayatnya udah kerja. Nu ngamur kerja. Nama kerjaan coba, kalau pikiran hanya gawe mana kakek sarua kerja tuh, dah bikin aja sian kasihan atau namun disuka. Apa? Untuk perubahan peningkatan kualitas diri dibutuhkan ulul himmah, semangat tinggi. Orang ada lain anak ustaz, lain anak ajengan, ngaji luhur teuing apa. Ngaji itu butuh guru, butuh sana dalam Islam. Gak cukup cuma ngaji lewat al-YouTubiyah, gak boleh. Cuma di madrasah al-Googliyah, apalagi ustaznya al-Kiraniyah. Nah iya kalau mau ganti, pasti kontaknya mau kami, pasti kalau viral ke artis, udah terang kita asik pukul, bener kaji. Malah hiji pan kauntungan anak hari pulang ustaz pukul mah hiji tak gampang, tak serpa mulut, kedua bisa ditinggalkan, tapi di bajunya malah jauh dekat kerasa kirian, maka kabur itu lah. Itulah untuk peningkatan diri pertama harus ada modal yang namanya ulul himmah, semangat tinggi. Tapi tetap itu pekerjaan fisik syariat namanya. Sedangkan fardu ain di kita harus ada 3. Pertama syariat, kedua thariqah, ketiga hakikat atau yang tadi dibilang 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Tercukup semangat unggul sawabiqul himmah la tahrik aswarul aqdar. Sekuat apapun, setinggi apapun semangat kalian tidak akan bisa mendobrak dinding takdir. Itu tauhid namanya. Gitu. Tapi semangat tetap, tapi jangan sampai menjabarkan bahwa semangat itu di atas segalanya, gak bisa juga. Gitu. Karena Allah itu al-fa'alu lima yurid. Gitu. 1 ulul himmah, semangat tinggi. Ulul himmah, semangat tinggi.
Harus hafal loh. Nanti yang hafal akan dikasih merchandise sama Pak Haji Ade. Yang kedua nih, peringatan Maulid ini harus jadi momen perbaikan diri. Modal yang kedua selain bulughul himmah adalah nufudul azimah. Diulang, nufudul azimah, nufudul azimah. Artinya tekad yang kuat, tekad yang kuat, tekad yang membara. Ayat Qur'annya seperti apa? Wa man jahadu bina lanahdiyannakum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, maka aku akan membimbingnya di jalanku. Jadi nggak cukup dengan semangat, tapi harus dengan totalisme gitu. Jasad kudu capek, hati kudu pasrah. Itu yang susah gitu. Jangan aku mau Allah we, awak mah kudu capek. Diulang, rasa coba tinggal ingat tadi tugas otak, mikir ke tugas otak. Itu ngomong kabeh, tugas otak, tugas bibir, dikir tugas bibir, dikir tugas hati, ikhlas tugas hati, ikhlas tugas jasad, capek tugas jasad. Nah, itu ayat hiji, jeung tiada kata libur. Diulang, tugas otak, mikir tugas bibir, dikir tugas hati, ikhlas tugas jasad. Supaya mungkin ditanya tugas otak, mikir, hari mikir rasanya, mikir kemana sana, mikir kemana sana. Bagaimana rasanya berpikir? Lihat, maka hidup kudu lobali, lillahi ta'ala, aja, lobali mengukur lingan didinya kekeliau. Ada lagi yang ngomong tugas bibir, ngomong terpaingan, ngomong wae terus. Padahal tugas bibir berpikir gitu. Jadi harus dengan tekad yang kuat. Kita lihat kemerdekaan Indonesia 79 tahun itu bisa merdeka, salah satunya faktornya apa? Karena kesungguhan, karena tekad yang kuat gitu. Nah, bapak kita sampai bisa melahirkan kita nih, sampai bisa bersatu sama ibu kita, itu pasti ada rintangan. Kalau orang dulu kan boleh kamu bisa menjadi suami saya, asalkan kamu harus bangun candi dalam satu malam, kan gitu. Dengan tekad yang kuat bisa yang candi pak, ya bayarnya kita udah yang candi saya kuat. Ada perjuangannya pasti, harus dengan tekad kuat. Gunung pun akan kudaki, lautan akan kuseberangi, kan gitu. Nah, ibu orang ngaji teh mung ribu, mung capek, mung kurus, mung dicarekan, kali aja nanti kudu aja berkat, tadi orang gitu. Ibu. Ayo menjadi ustaz oke rehat nyeokan jeung Nabi mah katoib harita, Nabi katoib dakwah ceramah di baledogan Nabi mah urang mah dikaudan saeutik oge kapiheulan mungkin tahlil kapiheulan imam dan buka masjid deui atuh nya. Padahal mah ulama anu dititipan ilmu ku Allah itu teh paseutunya pakuna dunia. Jadi ditakol teh ku masalah ujian kuduna nancep mageuhan. Dan dia mah ditakol kalah maleye. Kita di mana tuh tararan Quran teh jeung hadis. Itu jadi pintar itu bukan cuma di otak pinter di talaran yang haripan masalah kata deui, ngaji deui matakan. Makanya ada ilmu syariat, ilmu Islam gitu, ada ilmu thoriqah, ilmu hati, ada lagi ilmu rasa, ilmu ihsan, ihsan rasa. Kan rasa jeung hati beda, tapi ibarat kamis jeung gula gitu. Doa kayak orang mikir di hati Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hutang kabayang itu misalnya. Eta mancan rasa, karek eta menyebut Allah, karek ucapan dikir dina hate, ai rasa mah kieu serak kita sadar bahwa kita diatur ku Allah, diusik malikeun ku Allah, eta rasa bahwa Allah teh Rahman Rahim, karasa eta teh. Kan kita pekerjaan tiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim berapa kali sehari? Bismillahirrahmanirrahim.
Rahim. Aku menyebut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi sholat mawawai masalah Allah Rahman Rahim. Allah ya, kita rasa bahwa Allah Rahman Rahim. Bahkan kemungkinan kita jatuh pada jurang munafik. Kenapa? Tiap hari kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku mengabdi dan hanya kepadamu aku meminta tolong. Bibir mah minimal 5 kali sehari kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadinya karena aya kaliwo curhat di Facebook. Wayah kieu candarata. Nare curhat ka Gusti. Wayah kieu dagang can payu. Nare curhat ka Gusti. Apa iya kana berdua iya kana nasta'in. Hanya kepadamu aku mengabdi, hanya kepadamu aku minta tolong. Kan geus beda tapi bibir jeung hate nya. La ilaha illallah. Diulang. Ada tahapnya, stepnya perbaikan diri. Yang pertama ulul hima, artinya semangat. Yang kedua nukudul ajima, artinya tekad yang kuat. Yang ketiga, tangga yang ketiga yaitu hibdul hurmah. Diulang apa coba? Hibdul hurmah, menjaga hormat. Jadi kumaha hormatnya? Kepada bapak DKM hormat lain gitu. Hormat ini mah adab atau attitude atau etika. Dan sudah etika. Nah, ilmu isan teh eta. Ilmu tasawuf teh eta moal beunang lamun teu eta mah. Ulang deui kami tadi. Ini Bu Isnu diutang lima maka lima akhlak teh bab rasa, bijilna tina rasa. Gitu. Sedangkan kayak gini jadi menantu misalkan itu ada attitude-nya. Jadi guru itu ada attitude-nya, jadi murid ada attitude-nya. Di masjid ini attitude-nya seperti ini aturannya, di masjid yang lain aturannya seperti ini. Ada aturannya masih kak itu bakal bisa ngepas diri kalau kita tahu. Hibdul hurmat, dijaga hormat. Jadi ulah sampai ke abong kena suami teh umpamana usianya di bawah kita, suami kita usianya lebih muda daripada kita, terus kita panggil nama langsung, itu gak boleh, itu gak hormat, itu gak ada begitu. Rasul saja kepada istrinya bilangnya ya Humairah, hei yang kemerah-merahan. Istrinya bilang panggil ke suaminya ya Rasulullah. Tapi begitu kudu nama. Salaki RT ya Bapak RT. Kita gitu. Salaki DKM ya Bapak DKM. Dan dia masalaki karena kurnia bong sanapun. Coba satpam merenai mereka si ekok di perusahaan teh. Itu kan hayang itu. Nabi mesra sama istrinya tuh Nabi mesra. Kalau kita kan paling patung tuntun teh hari pamajikan dan jalan-jalan di mall weh bari jeung lain mesra teh da bisi nawar ka mana wae anak dicepeng weh Nabi mesra ieu. Nabi kalau minum nih gelas Nabi minum bekas istrinya kemana Nabi? Gak pernah digilir-gilir dia kalau diusap ke sorban itu bekas istri nanya tadi dinya diobat tuh dinya Nabi mah kan kurang mah gelasnya gitu biasongan dia mau apa ya dawaran lebar apa daripada mubadir paling kurang nyokap besok sopak katanya ada rabies gitu umat Nabi ceritakan ya Allah lebih bidang gitu. Lihat, tapi kalau makan itu selalu di awal sebelum makan dan akhir sesudah makan selalu ada garam. Nabi apa garam? Uya, tadi yang lain gitu ditempel ke doa. Tapi teh padilahna micen semua penyakit kecuali hiji penyakit palangsa, saya mau berusaha tuh. Darah tinggi, asam urat, kita makan lah Nabi gitu. Nabi makan kunal coba ku tangan tiga jari. Kan orang geus kuseno, tong geus pindah deui wae. Nya Nabi mah teu pernah kuseno. Kuseno urang mah puleungeun ge geus 5, kapung-kapung 10.
Bahkan 11 yang dikit, 12 yang dikit anak kita bari ngomong, "Besar ke mana?" Bari muncrat, bari nyempong, bari ieu deui cari tanaman Nabi. Bahkan pengakuannya butuh syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat makan pun udah salah. Ada banyak-banyak lagi. Nabi itu mesra, Nabi itu hormat, Nabi itu ke istrinya. Gak pernah Nabi nyuruh. Nabi kalau pengen minum ngambil gelas sendiri. Nabi itu terus ditanya sama istrinya, "Ya Rasul, kenapa engkau marah kepadaku?" "Enggak," jawab Rasul. "Lalu kenapa ngambil air, ngambil gelas sendiri?" "Gak apa-apa, takut lagi sibuk aja." Gitu Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Itu kan yaqulu sallallahu. Nah, geningan tadi nomor apa terakhir? Nabi memang gak malu untuk melakukan pekerjaan rumah. Kan urang mah butuh eta kope, gitu. Nah, Nabi ke ngadek-dek pemajikan teh, geus ngadek-dek rumah pahili kuduna gula ya. Gitu, Pak. Bari jeung kitu teh da bari amok teh awewe teh pan tugasna teh loba, pernah keren awewe bari ngadek-dek teh mangga, juragan seperti gitu, Pak. Satu kata juragan nyeri teh. Akhirna rek minum kopi teh kuduna amis pan jadi teuneun jadi Korea. Akhirna pasea dituntungna teh. Tapi ka ieu non penghuni kebun binatang di absen kabeh dimimiti cucu ngomong geuninnya. Saya budak marah ngaloe teh nataan kebun binatang dina TikTok teh cek kodam. Apa berarti osok ibu teh. Gak perlu lah kita cek kodam, gak mesti. Kodam itu artinya apa? Pelayan, membantu. Dan ya Allah, man kodamahu kullu syai'. Siapa yang mengabdi kepada Allah, menghikmat kepada Allah, berbakti kepada Allah, qadamahu kullu syai', maka Allah akan menjadikan seluruh makhluk mengabdi kepadanya. Lihat Nabi Sulaiman, hampir setengah dunia itu sadayana di bawahanna. Juga tuh tahun yang lain yang ini Nah, makanya yang keempat, tahap yang keempat menuju perbaikan diri itu setelah hibdul hurma adalah husnul hikmah. Diulang, apa coba? Husnul hikmah. Bagus berbakti, bagus melayani. Itu. Jadi bahasa melayani itu berarti kita berkarya, kita beramal tanpa ada kepentingan nafsu. Gak peduli dengan cibiran orang, gak peduli dengan pujian orang. Ayah wae nu daekeun diajak teh nuhun, teu ah jagoan we tiluan ngaji teh gitu. Penting terus we. Gitu. Gak ada hubungannya dengan pengakuan manusia. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahud-din hunafa, lurus belak belok karena Allah. Gitu. Karena kita pun di sini bukan karena kita, tapi karena takdir Allah. Kita semuanya di sini lagi berperang masing-masing menjalani takdirnya masing-masing. Da urusan karimau mah sarereake dieu da katingali atuh popeah ge nyengsol tuh. Nu tiungna telempong ditiupkan. Kita lagi berjalan dengan takdirnya masing-masing. Hayang nyambung, hayang buka kontrakan, teh katingali kita. Ya, pikiran ini dengan pikirannya masing-masing. Padahal mengatakan jalma ma'rifat jalma nu ihsan mah sakinuna tahta majaril aqdar, selalu tenang, selalu nyaman di bawah koridor takdir Allah. Rukun iman kan teh nomor 6 khairihi wa syarrihi minallah. Ade goreng teh Gusti Allah. Kan kita selalu licik bagian goreng mah qadarullah ya, qadarullah bagian goreng qadarullah, ditajong qadarullah teu nyawa manehna we teu waspada. Motor leungit qadarullah mesti hilang padahal tadi kunci kumanehna. Tadi gitu. Ai bagian kalus mah bisa ada ya tah muludak meuli rame. Aing teh atuh teh qadarullah tadinya.
Semestinya baik buruk itu semuanya ketentuan Allah. Tong di aku kita. Terus ada yang kayak gini. Karena kemarin yang pergi, aku kering nyeri sirah, ini jak tuh, jangan cabut. Bos dong. Bagaimana itu hukumnya seperti itu? Tidak apa-apa selama di bibir doang, selama hatimu bahwa yang menyembuhkan bukan moskadon, tapi Gusti Allah. Mulailah kita berkhidmat berbakti, mengabdi kita. Jadi bukan cuma ibadah itu, bukan cuma sholat berjamaah doa, tapi di luar beribadah kemah doa. Pada saat kita diketemukan dengan istri, berarti ibadah kita menjadi suami, ketemu dengan orang tua, tugas kita jadi anak kita. Gak perlu dah, ketemu kita kudu ngasih hutang. Inhoyo, ku ilmu budak. Bari sebenarnya nama tugas ibu menganti lu sebenarnya terlebih di lu hiji di wadah tak ketiga ka hiji di wadah mekan kadua masa apa tuh ibu ka hiji di wadah kadua masa ka tilu ngadengekeun omongan salaki curhat mereka ibu teh kieu wae mah riweuh atuh aja. Untuk mencampur bahasa Sunda kalau bahasa Indonesia masih pabul itu kan. Ada mau ngerti lah, ada yang ngap udah ketik mau apa gitu. Ngapinya ibu-ibu tapi ya. Kamu lagi berkhidmat beramal. Jadi tanpa ada kepentingan. Nah, biasanya ngasuh dan kita udah sama lo beak ibu-ibu pula. Ini pada kita campuran malulu ada gitu nggak boleh begitu. Nabi saja berniaga kita kalau dia apa-apa sunnah Nabi teh nyalung bungkul pergi sebelum tahajud teh aya deui qobliyah ba'diyah 17 rakaat plus witir 17 rakaat teh. Nabi pernah niaga, Nabi pernah ternak, kita apa? Nabi pernah jadi karyawan, terus Nabi bahkan jadi presiden, jadi khalifah, pimpinan umat Islam. Berarti berpolitik, nyalakan dengan berpolitik, sunnah Nabi tahu kita. Kayak mau dipikiran teh sunnah teh poligamina, padahal mah Nabi pernah monogami. Nabi selama menikah ke Sayyidah Khadijah itu Nabi tak pernah menikah dengan yang lain. Barulah setelah Siti Khadijah wafat barulah Nabi menikah dengan yang lain. Bahkan Nabi dari satu baru Nabi poligami setelah Siti Khadijah nggak ada. Gitu. Yuk mari kita berkhidmat, mumpung masih ada nih, masih kita punya keluarga, masih ada orang tua, ayo cepat-cepat berbakti ke orang tua, mumpung masih ada. Kalau sudah gak ada, mau gimana? Gitu. Ini menuju gerbang perbaikan diri. Sekali saja kita tidak berbuat kebaikan sama orang tua, 1000 pintu rezeki dikunci oleh Allah. Acil tukang saya di masjid, apa itu masjid ke masjid. Buktinya, tong jauh, iya ya, kerja kami, ayo. Dari dulu tidur di masjid, puasa terus. Tapi ada dendam sama orang tua. Dulu, kalau sekarang alhamdulillah udah tobat. Alhamdulillah. Dulu buat nyari makan aja susah. Itu jelas, itu ada dalam hadisnya sahih. Saya akan jalani akibatnya di dunia. Dua hal yang kontan aku berikan adabnya di dunia. Pertama, ukuk itu aku walidain, durhaka kepada ibu bapak. Ada lagi yang sederajat dengan ibu bapak. Apa coba? Mertua. Jadi bapak babur datang di toha kunci mau baliknya biar ke ongkos dulu. Itu terlalu mudah berarti gitu. Mulai beramal dengan siapapun mumpung masih ada. Nah ya istri dia ulah tinggal di luar yang nanti ganti casing mau aja modalan gitu.
Nah, cantik oke, udah perlu modal bos. Kan cewek cantik itu ada 3 macam. Pertama ada cantik dari sananya, kedua ada cantik pakai dana, ketiga pakai dana, pakai pelembab, pemutih, krim siang, krim malam, banyak pabelit, diurang krim malam dipakai siang, atau lain modal sekali begini kali itu teh. Ya. Jadi kita mulai berhikmah. Kenapa kopi bisa dingin? Jangan menyalahkan kalian terhadap kopi yang dingin karena dulunya sempat hangat. Lalu kenapa sampai dingin? Karena kita terlalu menyia-nyiakannya, sayang. Waktu tidak akan diam saja, pasti berlalu. Mata mumpung masih hangat, jagalah hangatnya, nikmati dulu. Mumpung kayak kesempatan kita masih di sini nih, masih ada di dekat Al-Husna, coba kita berbuat satu amal apa yang bisa dikenang oleh seluruh umat. Itu misal kurang cicing di dia di namanya klaster cempaka, hari orang sukses mah dikenang sama semua orang. Resepnya kayak apa ya mah pasti rame, tak berarti sukses. Resepnya semenjak ada Pak Yahya mah masjid teh haneuteun, nu ngaji teh barudak teh. Sekarang mah enggak ada Pak Yahya. Kita sukses. Kalau orang-orang dulu bukan cuma sebatas itu. Lihat Syekh Jalaluddin Asyuyuti usianya 64 tahun. Karangannya, risalahnya, buah tangannya, karyanya, kitabnya itu sampai kalau nggak salah 600 lebih. Ini kan koro-koro nyiptakeun kita. Maca kitab ge pabeuli. Qurannya kan sok ahli kuduna naudzubillahi minasyaitonir rajim, jadi naudzubillahi dimas tuh kan kok balik. Belajar. Dan lagi ingat, bukan cuma cukup dengan satu guru saja. Saya pun dulu begitu. Dulu saya mengaji awal itu, kalau dulu mah di kampung bukan ikro. Dulu mah namanya ngejak heula. Dulu mah bejabar pa, sinjesi, jajabar ya bapak sia gitu. Ngejak heula. Tuluy narabas, tuluy pakai ini apa tajwid. Kalau sekarang dipisah, ada tajwid, ada taksid. Dulu mah taksid, tajwid dikakene. Dulu mah saacan memang karena makhorijul huruf teh apal heula ieu teh idhar, ieu teh idgham, ieu teh iqlab, ieu teh ikhfa, ieu teh mad asli, ieu teh mad far'i. Mad far'i aya 14 hiji maka dimutasi dua mad jai pun pasal mad adli suku mad mad ikhfa di mad badal genep pada jadi musobal ilmi. 7 mad aji mufaq ilmi, 8 mad aji marfi musbah, 8 mad aji mufaq far'i, 10 mad li, 11 masih masih 12 masih bila 17 mad qi, 14 mad tamkin. Gitu. Bukan talar, kita ilmu, kayak ditulis gue buku nawe ditukeran ke tukang surabi, atau beak coba ngaji tuluy nuluy hadeng mah kete taksid karena makhorijul hurufna tapi kan diajar naon ieu teh hamzah di mana imahna rumahna aqsal halqi naon ieu teh ba di mana baina sapatain paneunaheun di mana oge atuh ada oge Allahu Akbar Allahu Akbar. Tuh kan benar. Ada mana teteh? Ada mana dia? Ada murah. Mau kasih atau jauh-jauh. Ada murah. Kan kurangnya lebih lagi. Apalagi kalau misalkan sampai dulu kan ada polanya, misalkan ba, cara meninggalkan nanti baina sapatain itu jika kumaha misalkan bubam bani babna bubau namu baina mubu namu bina mabiban babiba aba abi abu ibi aba abu rubi aba abu karanehnya karaneh yung akan lulus di kopea sok bantunya dia dulu diajar ngahalang tak jika pakasa kiai pernah jauh kita di Garut ya kan pernah kerek dia begitu kita diajar kita bahulah mungkin itu teh pan aya bayati ya sobak ya ros ya nahawan ya sikap diajar gitu man kuntul dinabisitan di baledogan lagu atau mengalah rumusna
ningali nu ngaliwat rek ka warung, ka mana Mang? Ka warung Mang Udin ka warung mersebut. Tuh. Kena naon eta dikitu-kitukeun bae daripada lagi hana langsung ku Arabna gaya Quran. Der kapohoan urang teh dari cai dari mana? Ayah lagu dangdut teh bari nyanyi kan urang di Indonesia Batur bari joget teh gitu. Ya Allah, jajan ngahaluang bismillah bari jeung di WC tuh kan pohon teh kan. Mata pekolkeun we kan naon bahasa Sunda. Itu ningali ayah Aladin ngaliwat pun Aladin merdeka budiman. Seri kita aneh Ustaz teh gelo ucan bener. Kada manfaat teh gelo diulang tahap-tahap penting dalam perbaikan diri. Kita jadikan momen peringatan Maulid Nabi ini sebagai jalan untuk kita memperbaiki diri, mengupgrade diri, punya berkualitas. Cek tadi yang pertama ulul himma, artinya semangat tinggi, semangat tinggi. Kedua nufudul azimah, artinya tekad kuat. Ketiga pohodoi, ketiga pohodoi. Mata pengaruh, ya pengaruh. Ngaji itu bukan cuma sekedar guru kudu pinter, budak kudu daek, katuangan ya pengaruh. Menghadeng nama yang cerdas teh 4 sehat 5 sempurna. Jadi mau para budak berundok deui baju dikocok, tapi kalau gitu pakai anak teh. Tapi kalau dihimpis daripada martabak, beri jeung diturutan teh. Bagi genot yang bapakna. Saruna kude-kude, endogna utik-utik, carana gede-gede. Nah, batak balakin belebu makanannya juga harus terjamin. Yang lebih baik bukan cuma sekedar makanan, tambah kalimat sempurna naon susu cerdas teh. Bakal juringan, bakal getol, kena teh batak lamun salaki urang, bapak urang kedul ka masjid, kedul ngaji buru-buru beres sumanget, lain beres susu, atuh ngagantel, beres susu. Nah, hari jenting coba mana wae. Beres sumanget, bapak ayo. Kita palingan arah rubuh diajak ngaji malam Senin di dia udah beren kita. Kalau ini beres susu sih coba. Yang terakhir ini yang paling sering dilupakan orang kalau pengen jadi orang berkualitas, kalau pengen lebih maju, ini yang paling sering dilupakan orang. Apa coba? Step yang terakhir yang sering dilupakan orang adalah takzimun nikmat, mengagungkan nikmat. Artinya bersyukur. Ari bersyukur teh berarti digunakan sesuai numerena, sesuai aturan Allah. Itu kamu bersyukur mah la in syakartum la azidan. Nah, kalau bersyukur aku akan tambah. Wala in kafartum, kalau kufur inna adzabi lasyadid, adabku pedih, siksa kami berat. Begitu. Istilah lain syakartum lazidanakum, tapi orang memilih kena jalan riba selalu. Padahal untuk kaya tidak harus dengan capek, bisa lewat bersyukur. Susah. Lantas pertanyaannya gimana biar kita dapat yang 5 tadi? 1 semangat tinggi, 2 tekad kuat, 3 bisa berkhidmat, 4 nanti deh bisa menjaga hormat etika, 5 bisa bersyukur. Modalnya yang tadi wabil khusus, yang tadi kita harus senantiasa ingat kepada Allah, harus selalu berpikir kepada Allah. Surat Nahl tadi ngayat di Al-Quran, wa may ya'su an dzikri rahman, siapa yang berani berpaling dan berpikir kepada teringat ke Allah.
nuqayyid lahu syaitanan, maka aku akan gitu nyuruh setan jangan jajah dari orang antara dingin fahuwa lahu qarin, tuluy eta setan selama hidupnya bakal marengan eta jelema antara dingin, akhirnya dia tidak akan berjalan kecuali disuruh setan, tangannya tak akan bergerak kecuali disuruh setan, dia tak akan ngomong kecuali disuruh setan, hatinya tuh kosong gitu. Akhirnya setan desa bangsa gurih teh nyara ilmu di jero teh da kosong tuh ieu tanah lega urang ieu imah yuk nyari ilmu ieu di jero teh tara pikir mah dimimiti nyero wetan teh nyero kidul kan pindah saking belieur di kidul wae pindah ka wetan jadi nyero wetan tuh kuntil lindung pada manyar kana wae kan jadi kuntil lindung tuh jadi kalau naon lagi suster ngesot kan gitu kata suster ngesot terus jadi mau wewe hukum kan malah laki jauh suster ngesot ke laki wewe jauh nyerok kidul wewe laki wewe kuntilanak wewe tuh mau ge bukan lakukan nama wewe mana jadi laki lain bener wong ini kata yang tuyul injuna kan jadi guru bersyukur caranya kumaha harus always on, harus selalu aktif, harus selalu mengingat Allah. Kata dikir lagi beda, ada memakai pola la dari bawah ke atas la sesuai latifahnya la ilaha illallah, la qudrata illallah, la subhana illallah, la akbar illallah, la mahmuda illallah. Tiada yang kaya, tiada yang gagah, tiada yang berkuasa kecuali Allah. Makanya kalau orang-orang seperti itu udah benar-benar pada saat ilah hadrati teh asa paharup-harup, asa di CCTV-an ku Gusti Allah, asa dikuasai ku Gusti Allah. Belajar kita cari lagi gurunya beda lagi. Insya Allah bakal bisa bersyukur. Mau terus-terus wae tambah kalau mah itu datanglah wae ditajo tebul teuing tidak kuat ketika gitu. Terus melihat kesalahan orang lain pun tidak akan cepat-cepat ngejudge salah. Mau jadi panitia suka, mau orang bersyukur jeung ahli dikit. Jadi nanti umat bakal memandang segala sesuatu dan jelema karena tadi jelema al insan mahalul khata wa nisyan, manusia itu tempat lupa dan salah. Saletik-letik na teri, ikan teri pasti ada dagingnya, sebesar-besarnya ikan paus pasti ada tulangnya. Seperti itu berpikir rek kumaha wae pasti punya kesalahan, pasti punya kekurangan. Mata moal ngarasa diri leuwih di batur, komo nyebutkeun batur salah. Ahli dikir sampai sana. Itu namanya ihsan gitu. Jadi itu fardu ain, harus ada semuanya. Ilmu syariat, ibadah fisik gitu, ilmu thariqah, ibadah hati, ihsan itu ibadah rasa, biar sadar kita semuanya. Begitu kira-kira. Jadi peringatan Maulid Nabi ini kita jadikan momen untuk menjadikan kita lebih lagi menjadi manusia seutuhnya dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah. Kita lewati ini nafsu yang 7 gitu. Pertama nafsu amarah, inna nafsa la'amaratun bisu, digosok dengan zikir yang asalnya nafsu amarah itu nafsu yang memerintah kepada kejelekan doang, kita ubah dengan zikir terus, digosok berubah jadi nafsu lawamah. Jadi bukan cuma diajak maksiat, melainkan pada saat diajak kebaikan pun getol. Dirubah lagi jadi nafsu mulhimah, tempat ilham jadi langsung gurunya tuh Allah. Dirubah lagi jadi nafsul mutmainnah, itu baru masuk dalam panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada radiyah, ada mardiyah itu nafsu di sana.
Jadi penting memperingati Maulid Nabi ini, penting. Apalagi buat orang-orang yang lalai ke masjid, jarang orang besar ke masjid. Makanya tugas kita buat yang sering ke masjid memberikan contoh, karena Nabi itu inna arsalnaka syahidan, aku mengutusmu menjadi saksi. Tugas saksi itu memberikan contoh, memberikan bukti. Ada nih hasilnya, gue sering ke masjid tuh. Jangan sampai kita sering ke masjid, kita mengajak orang lain ke masjid, tapi kita tidak sujud. Jadi segala rupanya kudu sujud karena aturan Gusti Allah. Gitu. Ada sempat ini beberapa waktu yang lalu, bukan ngomongin orang, kalau ngomongin orang harus disebutin namanya. Ini enggak. Ada salah satu teman yang curhat masalah jamaahnya. Ustaz, beliau jamaahnya banyak. Masalah pengajiannya, dia curhat masalah ekonominya juga. Hampir-hampiran kalau boleh mungkin dia mau berkata, apa gue udahan aja gitu jadi ustaz, gitu dia ngomong. Saya mesti gimana? Kata saya udah amalin aja tuh, praktekin aja tuh huruf alif lam satu siang, kata saya gitu. Dia bingung, emang gimana gitu? Huruf saksi ada berapa? 14, apa aja? Dia nggak paham. Masa iya nggak paham? Kan itu dikumpul pada tip tumasil, tip baguskan dirimu, sumasil rahmat, bersilaturahmilah, jangan cuma sendiri. Tafuz dibdani'am, maka kau akan bahagia dengan ditingkatkan nikmatmu. Dak su'adon, terus tinggalkan su'adon, buruk sangka. Zur, berziarahlah, syarifah dengan orang-orang yang mulia, lilkiram, agar kita terbawa menjadi orang yang mulia. Berarti ulah cicing wae, kudu aya syariat. Tadi teh diulang, berarti kudu aya patanana tugas otak mikirnya. Geus poho deui jeung ngalek-lek, isi aja mata. Geus capek tugas otak mikir, tugas bibir berzikir, tugas hati ikhlas, tugas jasad. Jagung lagi geus capek berarti atau tak gitu. Itu kamarana kita DKM, oh MC ke aja. Kira-kira kabur lah kayak pengacaranya.